Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, silahkan simak teks yang akan Bu Ika bacakan berikut. Baik, saat ini sedang terjadi banyak bencana alam di Indonesia. Dari banjir, tanah longsor, badai, sampai gunung yang mengeluarkan lava atau awan panas. Semuanya berdampak pada rusaknya tumbuhan dan lingkungan di sekitarnya. Adapun tanaman itu adalah tanaman yang hanya hidup di musim tertentu saja di suatu daerah. Karena kesuburan tanah di Indonesia, maka banyak tanaman khas yang hidup di suatu daerah. Tanaman yang beragam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus selalu mensyukurinya. Nah, apa saja tanaman khas yang ada di daerah tersebut? Yuk kita simak. Nah, berikut ini adalah beberapa tanaman khas yang ada di daerah di Indonesia. Yang pertama adalah di Papua. Di sana ada banyak tanaman pohon sagu. Yang kedua, Sumatera Barat. Di sana banyak tanaman padi. Ketiga, Jawa Barat. Ada tanaman tebu. Keempat, Jawa Tengah. Ada tanaman jati. Kelima, daerah Bali. Ada tanaman kacemcem. Yang keenam, di Sumatera Selatan banyak tanaman duku. 7. Di Nusa Tenggara Timur banyak tanaman gaharu. Yang kedelapan, di Maluku banyak tanaman cengkeh. Yang kesembilan, di Kalimantan Timur banyak tanaman ulin. Dan yang terakhir, ada di Kalimantan Barat itu banyak tanaman rotan. Semua tanaman itu tumbuh subur jika mendapatkan cukup air. Nah, air di bumi kita itu asalnya dari mana? Bisa dari sungai, danau, maupun sumber mata air yang lain. Nah, di mana kita mendapatkan air? Air bisa didapat dari sungai maupun danau. Semua air yang ada di permukaan bumi ini asalnya dari penampungan air hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Yang pertama, hujan terjadi karena air di permukaan bumi itu menguap karena bantuan panas matahari. Seperti yang kita tahu, matahari adalah sumber panas utama di permukaan bumi. Panas matahari mengakibatkan air di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap ke udara. Proses yang kedua, uap air tadi berubah menjadi padat dan terbentuklah awan. Karena suhu udara sangat berperan di sini, sehingga uap air mengalami yang namanya kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu perubahan dari uap air menjadi bentuk yang lebih padat, sehingga uap air yang memadat tadi berubah menjadi awan. Proses yang ketiga adalah adanya hembusan angin yang membuat awan mendung. Hembusan angin tadi membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi satu, menjadi awan yang sangat besar. Awan yang besar tadi menampung sangat banyak air. Oleh karena itu, terjadilah proses yang terakhir, yaitu turunnya hujan. Kenapa? Karena setelah awan kecil-kecil berkumpul, awan tersebut semakin berat dan tidak dapat menampung air lagi. Maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan.